Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di sini saya berkesempatan untuk menyampaikan atau mempresentasikan materi tentang problematika pendidikan di Indonesia saat ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mary Apriani dengan NIM F1121231025. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, pengertian pendidikan. Yang kedua, faktor penyebab rendahnya pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, hal yang menyebabkan masalah dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu ada solusi dalam mengatasi problematika pendidikan di Indonesia. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian pendidikan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan adalah sarana atau jembatan untuk manusia agar dapat mengembangkan potensi diri mereka melalui proses pembelajaran. Sebagaimana yang kita ketahui juga, tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikannya. Jadi, sudah jelas bahwa pendidikan itu merupakan hak setiap individu. Dengan adanya pendidikan, diharapkan dapat melahirkan generasi penerus bangsa dengan pribadi yang cerdas dan lebih berkualitas, yang artinya generasi ini mampu memanfaatkan kemajuan yang ada dengan sebaik mungkin. Dengan terciptanya ini, generasi memiliki sifat nasionalisme yang tinggi. Tanpa adanya pendidikan, tidak ada yang namanya kemajuan dalam sebuah negara. Maka dari itu, pendidikan sangat penting dan wajib diberikan ke setiap warga negara sejak usia dini. Pendidikan juga merupakan suatu hal yang penting bagi sebuah warga negara agar dapat berkembang pesat. Negara-negara yang maju biasanya negara yang memprioritaskan pendidikan bagi warga negaranya. Dengan harapan adanya pendidikan, maka kesejahteraan warga negara akan terjamin. Tetapi, pendidikan juga tidak akan berubah kemajuannya apabila sistem dari pendidikan tersebut tidak tepat, sama halnya dengan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, yaitu ada faktor penyebab rendahnya pendidikan di Indonesia. Di era sekarang, perkembangan dan kemajuan suatu negara ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia tersebut. Dengan adanya pendidikan, diharapkan dapat memperbaiki kualitas dari sumber daya manusia tersebut agar dapat bersaing di negara-negara lainnya. Indonesia pada dasarnya adalah negara berkembang, tentu bisa saja menjadi negara yang maju apabila pendidikannya sudah berjalan baik dan semestinya. Namun pada kenyataannya, pendidikan di Indonesia mengalami kemerosotan, sehingga kualitas pendidikan di Indonesia berada di tingkat terendah tertinggal dengan negara-negara lainnya. Jika kita kupas secara keseluruhan, banyak yang menyebabkan atas rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama, yaitu semakin banyaknya peserta didik yang tidak sebanding dengan ketersediaan sarana pendidikan yang bermutu. Di Indonesia ini dicanangkan akan terjadinya lonjakan penduduk muda yang disebut dengan generasi emas pada tahun 2045, di mana pada penduduk dengan usia produktif, jika kualitas pendidikan di Indonesia tidak diperbaiki, maka hal yang diharapkan dari generasi emas pada tahun 2045 nanti akan menjadi sebuah angan-angan saja. Oleh karena itu, perlu diadakan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua, langkanya sarana dan juga dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan keberlangsungan proses pendidikan. Pendidikan tentu didukung oleh sarana yang memadai dan juga dana yang cukup untuk memenuhi segala kebutuhan pendukung proses pembelajaran seperti buku, gedung, tenaga pengajar, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada mahalnya biaya pendidikan. Seperti yang kita tahu, dapat kita rasakan bahwa semakin maju perkembangan zaman sekarang, maka semakin mahal pula biaya untuk hidup termasuk biaya pendidikan. Penghilang biaya pendidikan biasanya hanya ada di sekolah-sekolah negeri yang letaknya di kota-kota besar. Hal ini juga akan menjadi penyebab adanya kesenjangan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Yang keempat, yaitu ketidaktepatan hasil pendidikan yang didapat oleh peserta didik kini tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan di masyarakat.
Banyak orang yang tidak bisa menerapkan ilmu yang telah mereka dapat selama menempuh pendidikan di masyarakat. Hal ini yang sebenarnya sangat memprihatinkan. Adapun yang kelima, ketidakefisienan sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang berlaku saat ini memperlihatkan keterlambatan dalam mengikuti tuntunan zaman yang semakin berkembang, sehingga terdapat tidak keselarasan antara sistem pendidikan yang berlaku dan juga tuntunan zaman yang semakin meningkat. Yang selanjutnya yaitu hal yang menyebabkan masalah terjadinya sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama, yaitu ada sektor manajemen pendidikan. Ini itu merujuk pada bagaimana institusi pendidikan diatur, termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Tujuannya untuk memastikan pendidikan berjalan efektif dan efisien, mencakup pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, serta fasilitas. Dan yang kedua, yaitu ada kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan di daerah kota dan di desa. Terdapat perbedaan signifikan dalam fasilitas pendidikan antara daerah perkotaan yang umumnya lebih lengkap dengan daerah perdesaan yang sering kekurangan, baik dari itu gedung sekolah, alat belajar, hingga akses teknologi. Dan yang ketiga, yaitu ada dukungan dari pemerintah yang masih lemah. Ini mengacu pada kurangnya perhatian atau alokasi sumber dana dari pemerintah yang mendukung pendidikan seperti rendahnya anggaran pendidikan, kebijakan yang kurang tepat, atau birokrasi yang memperlambat bantuan. Dan yang keempat, yaitu adanya pola pikir kuno dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui, pola pikir tradisional yang belum mementingkan pentingnya pendidikan modern, terutama di masyarakat pedesaan. Misalnya, masih ada pandangan bahwa sekolah tidak penting atau perempuan itu tidak perlu pendidikan tinggi. Yang kelima, yaitu adanya rendahnya kualitas sumber daya pengajar, banyak guru atau tenaga pendidikan yang belum memiliki kompetensi yang memadai, baik itu dari segi pengetahuan, metode pengajaran, atau kurangnya pelatihan profesional yang berkala. Yang terakhir, yaitu ada lemahnya standar evaluasi pembelajaran. Sistem ini merupakan sistem penilaian atau evaluasi sekolah yang tidak efektif dalam mengukur kemampuan dan perkembangan siswa secara menyeluruh. Evaluasi seringkali hanya berfokus pada hasil ujian tertulis dan tidak mencakup aspek lainnya, seperti keterampilan, berpikir kritis, dan kreativitas. Nah, pada bagian C ini, dalam setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Pada bagian C ini merupakan solusi untuk menghadapi problematika pendidikan Indonesia saat ini. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas guru. Pelatihan dan pengembangan kompetensi guru sangat penting agar mereka itu mampu mengajar sesuai dengan perkembangan teknologi dan metode pembelajaran. Yang kedua yaitu pemerataan akses. Pemerataan perlu memastikan akses pendidikan berkualitas di seluruh daerah, tidak hanya di kota saja, tetapi juga di desa, terutama di kualitas di seluruh daerah, tidak hanya di kota saja, tetapi juga di desa, terutama di wilayah terpencil, dengan memperbaiki infrastruktur sekolah dan menyediakan fasilitas pendidikan yang layak. Dan yang ketiga, yaitu ada pengembangan kurikulum yang relevan. Kurikulum perlu disesuaikan dengan kebutuhan dunia, kerja, dan perkembangan zaman, sehingga siswa lebih lengkap, siap, dan menghadapi tantangan global. Solusi yang keempat yaitu penggunaan teknologi dalam pendidikan. Meningkatkan integrasi teknologi dalam proses belajar dan mengajar seperti e-learning dan digitalisasi materi untuk menjangkau lebih banyak siswa. Yang kelima yaitu adanya peningkatan anggaran pendidikan, menambah alokasi dana pendidikan untuk memperbaiki fasilitas, kualitas guru, serta menyediakan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. Dan yang keenam, itu bisa keterlibatan orang tua dan masyarakat, mengalahkan peran aktif orang tua dan masyarakat dalam mendukung proses pendidikan anak melalui kolaborasi dengan sekolah. Dan yang ketujuh, yaitu ada penanganan
disparitas sosial dan ekonomi, yaitu mengurangi kesenjangan pendidikan dengan memberikan dukungan kepada siswa dari keluarga kurang mampu seperti subsidi pendidikan atau program bantuan sosial. Dalam hal ini, kesimpulan yang dapat saya ambil, problematika pendidikan di Indonesia saat ini berkisar pada kualitas dan akses yang belum merata, kualitas guru, infrastruktur, dan kurikulum yang masih belum diperbaiki untuk menjawab kebutuhan zaman. Selain itu, tantangan dalam pemerataan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil, menjadi isu utama yang menghambat kemajuan pendidikan secara nasional. Teknologi juga belum memenuhi dan dioptimalkan untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan inklusif. Di sisi lain, kesenjangan sosial dan ekonomi memperarah ketidaksetaraan dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, solusi yang mencakup peningkatan kualitas guru, pengembangan kurikulum, penggunaan teknologi, serta perbaikan akses dan pendanaan pendidikan sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan berkualitas di setiap atau di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengambil pembelajaran dari materi yang saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.